Oke guys, kembali lagi dengan saya Deosi Safei dari kelompok 1 mata kuliah Etikom, Etika Komunikasi. Saya bersama teman-teman saya yaitu Marsyandini Apriana, Rafa Talita Budijanto, Fikri Ridha Kurniawan, dan Wahid Bagus Samprasa. Nah, kali ini kita tuh mau ngapain sih di sini? Kita mau ngebahas CSR sih Mas ya. Oh, CSR tuh apa sih? CSR tuh kayak kalau dari singkatannya tuh Corporate Social Responsibility. CSR itu merupakan suatu praktik tanggung jawab di mana suatu perusahaan akan memberi kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu menurut Dio. Kalau menurut Rafa, CSR tuh apa? CSR itu bentuk tanggung jawab dari perusahaan untuk gimana bisa berkontribusi memberi sesuatu yang positif untuk masyarakat. Kalau menurut Fikri? Kalau menurut aku mungkin kurang lebih sama yang diucapkan oleh Rafa sama Dio. Jadi sebenarnya CSR ini emang suatu konsep bisnis yang memang mengharuskan perusahaan untuk turut bertanggung jawab terhadap dampak yang dia timbulkan dari perusahaannya tersebut, seperti itu. Iya, kalau dari aku juga sama seperti teman-teman bertiga ini. Nah, jadi itu konsep dari tanggung jawab sebuah perusahaan ya terhadap sosial kepada masyarakat dan juga lingkungan gitu. Menarik banget ya pembahasan kita pada hari ini. Tapi ya kurang nggak sih kalau misalnya kita aja yang membahas tentang CSR ini? Jadi Kali ini ada narasumber dari pakarnya, dari Bang Kir BNI, beliau merupakan bagian dari marketing di BNI, dan alhamdulillah kita bisa mengajak dia untuk berbicara di kesempatan kali ini Mas ya. betul sekali Dio. Mungkin bisa kita undang aja nggak sih untuk narasumber pada hari ini? Oke, untuk narasumber ini bernama Mbak Rina Harumi, Sarjana Ekonomi. Halo Mbak Rina, selamat sore. Itu masih di off mic ya Mbak Rina? Nah, Halo, sore semuanya. Sorry ya, ini masih di jalan. Iya nggak apa-apa. iya nggak Mbak. apa-apa Kak. Salam kenal semuanya. Saya dengan Rina dari Bank BNI Bogor, khususnya di Juanda. Cuma kemarin dapat info dari Mas Dio yang katanya teman-teman dari IPB ini ada yang excited mau tahu terkait masalah CSR di Bank BNI. Dengan segala dengan segala kerendahan hati saya, terima kasih banyak udah diundang ya di Zoom teman-teman hari ini, sore ini lebih tepatnya gitu. Oke. Sebelumnya mungkin kita mau terima kasih banyak dulu untuk Karina udah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kami di podcast kami kali ini yang akan membahas mengenai CSR dari BNI sendiri. Mungkin ke pertanyaan yang pertama yang langsung saja, kita tuh mau tahu sih Kak, kalau CSR dari BNI ini sendiri, contoh penerapannya tuh seperti apa sejauh ini? Oke, aku awal jelasin dulu ya sebenarnya teman-teman sudah familiar belum sih sama namanya CSR itu? Sudah. Sudah ya, oke ya. Gitu. Jadi oke, aku akan kasih tahu kalau mekanisme yang ada di dalam BNI itu seperti apa. Jadi memang untuk di BNI sendiri yang menghandle itu memang nggak hanya di kami, nggak hanya di cabang. Di cabang itu hanya mewakili dari apa semua yang diajukan oleh institusi atau perusahaan kepada kami, lalu sama kami di-deliver lagi ke divisi terkait. Kalau di kami itu nama divisinya divisi INB. INB itu divisi Institutional Banking, gitu. Jadi apapun yang istilahnya teman-teman kirimkan ke kami, itu biasanya memang kalau di cabang itu melalui marketing, lalu kami minta disposisi ke pemimpin, biasanya kalau di kami di BM, setelah itu persetujuannya langsung ke pusat, itu sih. Dan kalau misalnya untuk CSR sendiri, ya seperti yang kita tahu ya gitu, kalau antara institusi atau perusahaan itu memang biasanya pasti dia dalam kurung bisnis gitu ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya kita kasih CSR tanpa ada bisnis. Karena apa? Karena memang tujuan dari CSR sendiri itu luas. Luasnya itu kalau di BNI sendiri, kadang-kadang kita CSR itu nggak selalu bilang CSR. Di BNI itu ada sebutan lain daripada CSR. Itu kita sebutnya itu sebagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PJSL kalau di BNI. Nah, fokusnya itu memang kita itu fokusnya itu ada 3 yang kita fokuskan, 3 pilar deh istilahnya gitu, mengenai sosial, ekonomi dan lingkungan gitu ya.
karena memang CSR sendiri atau si JSL ini memang dia itu mengacu kepada pembangunan yang berkelanjutan, yang akhirnya itu bisa panjang gitu manfaatnya. Itu ada yang lain pertanyaannya nggak? Untuk program CSR tersebut yang ada di BNI, kapan program tersebut sudah dilaksanakan, Mbak? Sejak kapan? Kalau CSR itu kita udah tahun, mungkin dari sebelum aku masuk di BNI kali. Sebelum aku masuk di BNI. Kalau di BNI sendiri itu kita udah dari tahun pemerintah itu tahun 2015, kurang lebih 2015 ya, 2015 betul. 2015 itu dia semakin marak CSR itu di BNI karena apa? Karena memang itu juga salah satu program pemerintah kan, program pemerintah di mana ya kita mesti saling support gitu antara institusi sama perbankan gitu sih. Berarti kalau kayak gitu CSR ini sendiri ke BNI itu berarti harus ada semacam proposal dari institusi yang diajukan kepada pihak BNI, lalu BNI-nya itu yang menerima, begitu ya Kak? Betul, betul. Tapi kita bagi dua ya, Say. Kita bagi dua untuk CSR itu kita bagi dua. Yang satu CSR yang memang bisa kita handle. Kita handle itu arti kata kalau cabang itu kan lingkupnya tidak besar. Kayak misalnya gini, setiap cabang itu dia dikasih kapasitas untuk memberikan CSR maksimal berapa. Memang CSR itu tidak berbentuk hanya uang, hanya yang lain gitu. Karena CSR sendiri yang setelah kami berikan kepada masyarakat itu, contohnya misalnya kemarin kita ada kerjasama, karena kita ada kerjasama sama PMI, Rumah Sakit PMI Bogor, itu BNI itu men-CSR-kan 1 unit mobil ambulans itu. Lalu yang kedua itu waktu itu BNI itu ada kerjasama sama PNPP. PNPP itu angkatan yang waktu itu tentara-tentara yang harus dinas ke negara perang. Nah itu pun juga kami kasih ambulans gitu. Tapi nggak hanya itu. Kadang-kadang kalau misalnya memang ada dari institusi atau perusahaan yang memang dalam bidangnya itu misalnya dia penghijauan gitu. Nah, kami pun pernah men-CSR-kan kayak misalnya bibit-bibit pohon yang memang bisa ditanam di lahan sebanyak-banyaknya gunanya untuk memang berkelanjutan gitu, manfaatnya tuh untuk panjang gitu itu sih. Dan kalau misalnya penerimaan CSR kepada kami memang biasanya dia ada maksimalnya bergantung kepada perhitungan dari probabilitas gitu. Apakah nilai ini masuk, apakah nilai ini sesuai dengan apa yang kita dapatkan, apakah sesuai dengan yang kita keluarkan gitu, ataupun sebaliknya. Nah, kalau misalnya CSR yang istilahnya dengan institusi-institusi besar, nah itu biasanya kita langsung disposisi alihkan langsung ke unit terkait gitu. Karena sebenarnya kalau di cabang itu ada beberapa perusahaan yang kelola oleh kantor pusat gitu. Nah kebetulan nih kayak IPB sendiri, kalau IPB kan memang cabang yang mengelola gitu. Ada beberapa perusahaan lain yang memang contohnya kayak rumah sakit di Bogor itu kebanyakan mereka dihandle sama divisi di Jakarta gitu, sehingga memang CSR yang biasanya mereka minta itu langsung dialihkan ke pusat gitu. Oke, menarik banget sih untuk tentang CSR dari BNI ini. Pertanyaan aku selanjutnya tadi ada tentang maksimal nih Kak. Apakah kalau misalnya dari BNI sendiri setiap tahunnya tuh ada target minimal atau maksimal CSR yang dilakukan tuh sekian gitu? Sebenarnya sih kalau misalnya maksimal itu, makanya kami harus berhitung secara probabilitasnya berapa sih, misalnya dana mereka yang ada di kita tuh berapa sih gitu. Istilahnya bunga yang kita berikan ke mereka itu berapa sih, karena kan kadang-kadang antara institusi sama perbankan itu dia ada nego terkait bunga lah atau free biaya apa, terus dengan fasilitas-fasilitas yang lain gitu. Nah itu tuh kita bedah, istilahnya kita hitung berapa dana yang bisa kita keluarkan untuk CSR. Tapi ini pengalamanku, CSR itu tidak pernah lebih dari 10% gitu. Jadi memang kecuali kalau misalnya memang institusi ini memang kerjasamanya sudah besar, istilahnya secara nominal itu memang
dia misal 10 M ke atas atau 20 miliar ke atas gitu. Itu kembali lagi kita hitung pasti akan hasilnya akan lebih besar gitu. Tapi untuk nilai secara persentase dia tidak akan lebih dari 10% gitu. Oke, baik. Apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan perbankan seperti BNI dalam menerapkan CSR, terutama dalam konteks perubahan sosial dan lingkungan yang cepat? Kalau kendala buat kami, khususnya buat bank sendiri terkait CSR itu memang kita kan gampang susah ya. Gampang susah itu gini, dalam maintain nasabah. Kadang-kadang pada saat kita memberikan CSR, perusahaan ini, ada beberapa perusahaan yang memang dia memang sudah loyal sama kita gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang memang setiap bank itu punya anggaran dasar kok buat CSR, jadi ya nggak masalah gitu. Lebih ke maintain nasabah sih. Apabila kita sudah kasih CSR untuk nasabah, itu tuh maintenance susah. Maintenance susah karena apa? Karena kita benar-benar harus touch nasabah itu. Benar-benar kita nggak bisa lewatin apapun yang mereka minta gitu. Karena istilahnya udah loyalitas lah antara si BNI dan perusahaan. Kalau misalnya kita udah kasih CSR, itu bisa kehilangan mereka bentuk apa? Kita jelas gitu. Karena kan lagi-lagi kalau antara bank dengan perusahaan itu kan bank itu mencari fee base. Halo, Kak Rina. Sepertinya Mbak Rina dari luar Atau jangkauan. apa gini kayak misalnya kita ada kerjasama nih, hitung kan. Halo Mbak. Halo. Oh iya. Oke. Putus jelas nggak teh? Bentar ya, ini ada udah kedengeran. Ini Iya. memang agak bentar ya. Oke, sorry ya teman-teman. Ini karena lagi masuk basement jadi sinyalnya agak-agak error. Oke, kita lanjut lagi ya itu. Jadi memang antara perusahaan dan institusi kayak misalnya kita ada kerjasama nih BNI dengan IPB. Nggak mungkin istilahnya profit itu tuh sepihak atau enggak kita sama-sama merugikan atau salah satu di antara kita ada yang rugi dari kerjasama itu, nggak mungkin gitu. Karena apa? Kayak misalnya gini, misalnya IPB mengajukan CSR kepada kami. Nah, apa yang IPB minta gitu? Misalnya kita butuh tempat atau butuh disupport apa ya, mobil dinas deh gitu. Nah, ntar kita berhitung tuh ada berapa sih nominalnya IPB ini yang ada di kita dalam bentuk DPK. DPK-nya itu tabungan kah, giro kah, atau deposito. Nah, kebetulan kalau IPB sendiri kan memang segala-galanya udah di BNI, termasuk karyawan-karyawannya pun juga payroll-nya sudah di BNI. Jadi no issue gitu kalau misalnya ada proposal IPB, selagi memang itu memang urusannya terkait masalah institusi IPB-nya ya, bukan dari misalnya anak perusahaannya IPB atau rekanannya IPB. Selama itu IPB atas nama IPB pasti nilainya tuh maksimal gitu, karena memang IPB pun loyal sama kita. Pasti kebijaksanaan dari pemimpin pun juga itu akan jadi bahan pertimbangan kami dalam kita menyusun nota intern kah atau memo kah untuk pusat gitu. Mungkin sebenarnya Mbak Rina pertanyaan kita masih banyak ya, tapi dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, mungkin podcast kali ini dengan Mbak Rina dijauhkan dulu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Karina untuk Terima kasih banyak meluangkan waktunya untuk kami bergabung pada podcast kali ini. Oke, next time terima kasih banyak teman-teman. kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol tentang CSR dari BNI sendiri. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bisa jadi ilmu dan manfaat buat teman-teman di sana ya. Feel free kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau dari teman-teman itu mau tahu terkait BNI, mangga boleh menghubungi aku atau boleh juga main ke kantorku ya. Gitu. Pokoknya welcome banget gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman IPB, sukses selalu. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersinergi antara BNI dan IPB. Kemarin aku baru datang ke IPB loh, malam-malam sampai malam acara. Ya. Gitu. Ya udah, sukses semuanya ya. Makasih banyak, Kak. Makasih. Oke, seru banget ya guys obrolan kita pada hari ini. Tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri podcast kita pada kali ini di sini. Jadi terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast kami. Dan sampai jumpa. Sekian dari kami.